Oke, jadi materi kali ini kita akan membahas tentang ini masih ada yang masuk juga ya, tentang sistem informasi bisnis ya. Jadi untuk saat ini memang sebuah sistem informasi ini sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis tentunya ya. Jadi memang suatu hal yang memang tidak diragukan lagi bahwa adanya sebuah IT ya, adanya sebuah IT atau sistem informasi dalam ini merupakan apa namanya, salah satu kekuatan lah untuk saat ini ya, di mana kita bisa melihat sebuah inovasi-inovasi teknologi ya yang baru untuk saat ini, banyak seperti toko retail ya, hotel dan sebagainya. Travel ini sudah mulai ke arah sistem informasi gitu kan, nggak bisa kayak dulu ya, hanya tidak mengandalkan sistem informasi gitu. Jadi sangat penting peranannya sistem informasi bisnis, sehingga nanti kita kedepannya akan membahas terkait dengan apa namanya, bagaimana dari sisi konsep dasarnya, kemudian teknologi informasinya, kemudian aplikasi bisnisnya seperti apa, kemudian proses pengembangan dan tantangan manajemennya itu seperti apa dalam pengelolaan sistem informasi bisnis ya. Nah, kita lanjut ke pemahaman ini. Jadi bahwa dalam sebuah dunia IT ya, seperti sekarang itu kan perusahaan yang yang platformnya seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka ya, ini tentunya memanfaatkan sebuah informasi ya, bagaimana dengan cara baru ya, informasinya ya dikelola dengan sebuah sistem ya. Jadi di sini kita memang sangat perlu sebuah sistem informasi. Baik, kita masuk ke slide pertama. Kita melihat dari sebuah terminologi bisnis ya. Kita lihat bahwa apa sih bisnis itu ya. Ini ada beberapa bisnis, cuma saya lupa nggak cantumin dari pendapat siapa ya. Pertama adalah bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Ya, artinya di sini mungkin kalian sudah kebayang lah bisnis itu seperti apa gitu kan ya, dilakukan oleh sebuah kelompok ya. Tentunya mungkin dalam sebuah proses bisnis itu banyak ya, ada sebuah barang ataupun jasa. Ini di poin kedua ya, menceritakan bahwa bisnis merupakan suatu aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Nah, ini dari sebuah bisnis ya. Jadi kalau misalkan Anda melakukan sebuah transaksi atau penjualan ataupun pelayanan, itu merupakan sebuah bisnis, dikatakan bisnis ya. Nah, kemudian ada lagi, bisnis merupakan aktivitas melalui penyedia barang dan jasa yang bertujuan menghasilkan laba ya. Jadi laba ini merupakan sebuah tujuan dari dilakukannya sebuah bisnis ya. Ya, kalau misalkan ke pemerintahan, ada nggak konteks bisnisnya? Ya mungkin kalau pemerintahan dikatakan bisnis, targetnya adalah dari sebuah pelayanan gitu ya. Kemudian bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang berorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pada prinsipnya yang namanya bisnis ya adanya sebuah penjual dan pembeli, adanya sebuah penyedia, adanya sebuah kebutuhan, itu adalah sebuah bisnis ya. Nah, lalu kalau kita melihat nih fungsi utama bisnis, apa sih fungsi utama bisnisnya? Pertama biasanya mengubah bentuk ya, mengubah bentuknya, fungsi produksi. Kalau memang fungsi bisnis di sini adalah produknya produsen, manufaktur misalkan ya. Nah, ini fungsi utama bisnis. Atau hanya memindahkan tempat produk saja, misalkan kita beli ke tempat tertentu. Nah, jadi itu misalkan bisnis juga. Contoh misalkan gini, mengubah bentuk ya.
Kalau mengubah bentuk itu semacam produksi lah, misalkan bikin sepatu itu kan sebuah proses bisnis juga gitu kan. Kemudian membuat roti itu kan, kemudian membuat chicken dan sebagainya. Ini adalah sebuah fungsi utama bisnis untuk mengubah bentuk dari sisi poin bentuk ya. Fungsi produksi artinya ada sebuah proses pengolahan produksi. Kemudian ada juga memindahkan tempat produk. Ini belum masuk ke sistem informasi bisnisnya ya, belum masuk. Kita baru ngebahas dari sisi apa sih bisnis itu ya. Walaupun memang mungkin kalian sudah sering mendengar dan paham bisnis itu seperti apa. Ini hanya mereview saja. Ya, kemudian bahwa bisnis di sini merupakan mengubah kepemilikan fungsinya, yaitu berarti penjualan gitu kan. Penjualan yang dilakukan dari si produsen ke konsumen, si penyedia dan si permintaan gitu kan. Ini adalah fungsi utama bisnis dalam sebuah organisasi. Kemudian menunda waktu kegunaan di sini dalam konteks fungsi pemasarannya ya. Jadi bahwa ini adalah fungsi utama bisnis. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya. Ini kalau dilihat dari fungsi dasarnya sebenarnya ya, bahwa dalam aktivitas bisnis ada 3 fungsi dasar. Ada 3 fungsi dasar. Ya, yang pertama adalah perlunya bahan baku. Ya, bagaimana kita membutuhkan sebuah bahan baku dalam mengolah sebuah produk. Kalau memang produknya yang kita gunakan adalah bahan olahan. Contoh misalkan, kalau kita akan membuat sebuah roti, perusahaan roti misalkan, nah maka di sini kita membutuhkan sebuah bahan baku. Bahan baku apa yang dibutuhkan? Misalkan seperti telur, terigu, gula, itu kan. Ini adalah berbagai macam bahannya. Dan bagaimana nanti ketika kita kemas dalam sebuah IT atau sistem informasi, bahwa 3 fungsi dasar ini tidak dilakukan secara manual lagi. Berarti nanti kalau saya bahas ada mungkin nanti akan saya singgung sedikit konsep supply chain manajemennya. Bagaimana kita menyuplai bahan baku untuk sebuah perusahaan, mulai dari supplier, kemudian manufaktur, distributor, retail dan sebagainya. Walaupun nanti sebenarnya ada atau mungkin semester ini ya ada mata kuliah tentang supply chain management, ada juga dengan mata kuliah CRM, Customer Relationship Management. Jadi ini ada keterkaitannya sebenarnya ya. Nah, kemudian dari 3 fungsi yang kedua ini yaitu manufaktur. Jadi mengolah bahan baku. Bagaimana kita mengolah bahan baku dilakukan dengan misalkan gini, ketika ada seorang konsumen perusahaan tertentu, misalkan membutuhkan roti sekian koli atau sekian pieces, gitu, misalkan. Bagaimana nanti dalam sebuah pengolahannya itu membutuhkan bahan baku berapa, kebutuhan terigunya berapa, kebutuhan apa, kalkulasinya seperti apa, itu akan dikelola. Nah, kemudian berikutnya adalah pendistribusian produk ke customer ya. Jadi mendistribusikan produk kepada konsumen ini ada kaitannya dengan supply chain management ya. Tetapi ada agak sedikit juga mengarah kepada CRM karena ada hubungan pelanggan. Jadi bagaimana kita nanti memanage hubungan dengan pelanggan agar pelanggan itu tetap di perusahaan kita dan meningkatkan loyalitas. Kan kalau supply chain management itu dia mengelola mulai dari penyuplaian bahan baku. Nah, sementara nanti di poin ketiga ini di CRM dia bagaimana mendapatkan konsumen, bagaimana mempertahankan konsumen dan bagaimana meningkatkan loyalitas konsumen gitu kan. Nah, ini adalah 3 fungsi dasar aktivitas bisnis yang perlu kita ketahui. Dan dari 3 fungsi dasar aktivitas bisnis ini bagaimana nanti bisa dikemas dalam sebuah sistem informasi bisnis. Ya nanti tatanannya banyak ya, sistem informasi bisnis itu sebenarnya luas. Semua
aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan ya bisa dikatakan sebagai informasi bisnis. Ada semacam e-bisnisnya, ada e-commerce-nya, ISCM-nya, itu juga bisa dikatakan sebagai sistem informasi bisnis ke depannya. Kemudian ada ECRM-nya, ya itu juga sama gitu. Jadi luas. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan bisnis, kita lebih fokus ke bisnis. Kalau kita melihatnya adalah jual beli, ya mungkin ke istilah e-bisnisnya ke e-commerce, kemudian e-bisnis gitu ya. ERV juga nanti akan disentuh ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, itu adalah 3 fungsi dasar aktivitas bisnis ya. Nah, sampai di sini yang ditanyakan tidak kira-kira? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini apa yang seharusnya diketahui oleh para profesional lah misalkan ya dalam sebuah konteks sistem informasi tentunya. Nah, di sini bahwa pengetahuan tentang teknologi dan informasi secara dasar harus dipahami oleh setiap pemangku kepentingan, terutama seorang pimpinan organisasi atau perusahaan yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam sebuah bisnis juga kita tidak bisa, misalkan kalau pimpinannya tidak melek teknologi sehingga nanti mampu berperan untuk mengembangkan sebuah sistem. Susah gitu ya. Tapi kalau misalkan seorang pimpinannya melek teknologi, wah itu akan besar. Gitu kan. Jadi kita mungkin bisa melihat lah ya di beberapa tempat. Contohnya apa ya? Institusi pendidikan misalkan ya, mungkin yang saya sering lihat seperti itulah. Ya untuk tataran tingkat TK, SD, SMP ya atau SMA itu masih jarang, masih ada lah yang belum menggunakan sebuah sistem informasi. Bahkan perguruan tinggi juga mungkin masih ada yang belum menggunakan sebuah sistem informasi ya. Banyak ya. Kemudian bisnis jual beli yang cukup besar itu juga mungkin masih menggunakan cara yang manual. Masih ada ya hal-hal seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui gitu kan. Nah, sebenarnya bagi jurusan sistem informasi ini sebuah peluang kita ya untuk meraih sebuah kalau dari sisi develop ya pengembangan sistem gitu ya. Makanya bahwa pengetahuan tentang IT ya dan sistem informasi ini secara dasar harus dipahami oleh seorang pimpinan itu harus ya. Ya terutama kita lah gitu kan. Yang kuliah apalagi yang kuliah ya tentunya harus harus memahami gitu kan. Makanya biasanya dalam sebuah perguruan tinggi itu yang apalagi yang basicnya komputer ya akan dikenalkan tentang sebuah konsep sistem informasi ya agar sadar pentingnya sebuah sistem di berbagai bidang gitu kan. Karena gini, bahwa sistem informasi itu ya kita ilmu sistem informasi kita itu apa ya namanya ya mengcover semua lini lah, saya katakan bisa mengcover semua lini. Contoh misalkan gini, dalam sebuah perusahaan ada pengelolaan sumber daya manusia, berarti kita butuh sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Dalam sebuah perusahaan kita membutuhkan sebuah sistem untuk transaksi teller misalkan, berarti sistem informasi transaction. Atau kita membutuhkan sebuah sistem untuk kepegawaian, berarti kita buat sistem informasi kepegawaian. Kita butuh sistem informasi CRM, kita buat sistem informasi CRM. Itu ilmu-ilmu manajemen gitu kan. Bahkan kalau saya juga penelitian di bidang-bidang pertanian, jadi buat rancangan arsitektur sistem di bidang pertanian. Itu beberapa penelitian saya ke ranahnya di bidang pertanian gitu kan. Jadi memang sistem informasi itu bidangnya itu bidang untuk kebutuhannya sangat luas gitu ya. Hampir semua lini kalau saya lihat gitu ya. Semua ini saya lihat membutuhkan sebuah sistem ya membutuhkan sistem informasi apalagi peranan yang kondisi saat ini yang pandemik gitu semuanya ya harus di-cover dengan sebuah sistem informasi gitu. Itu contohnya ya jadi banyak lah hukum juga sudah sekarang ya seperti JDIH
jaringan, dokumen, apa ya, lupa lagi saya. Jadi bagaimana pengelolaan dokumen, arsip, kearsipan, dan sebagainya. Banyak pokoknya ya. Kayak kita lihatlah di kampus itu kan banyak sistem informasi akademik, penerimaan mahasiswa baru, kemudian transfer study dan sebagainya. Ya itu memang sangat dibutuhkan itu dalam dunia pendidikan, apalagi dalam dunia kesehatan ya. Dunia kesehatan juga sama membutuhkan sistem informasi gitu kan. Sekarang sudah banyak sebuah sistem-sistem yang dapat digunakan dalam dunia kesehatan gitu kan ya. Nah, itu adalah pentingnya sistem informasi di berbagai bidang. Jadi bisnis apapun ya bisa sukses ketika ada pengelolaan data organisasi, keuangan yang memang konsisten dengan sebuah sistem informasi yang efisien gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat sebuah gambaran ya, sebagian besar sih perusahaan ya sudah mulai melihat pergeseran ini gitu kan dalam proses alur kerja ya, karena dibutuhkan sebuah keakuratan dan keandalan data gitu ya. Ya kondisi saat ini perlu seperti itu. Ya yang untuk untuk menyelesaikannya tidak ada lagi alternatif ya selain menggunakan sistem informasi yang memang nantinya bisa menghasilkan suatu data yang tepat ya, yang diperlukan dalam dunia bisnisnya. Jadi nanti dunia bisnis ini akan membutuhkan sebuah sistem informasi setiap transaksinya sehingga mampu dapat menumbuhkan atau membuat perusahaan tersebut berkembang gitu ya. Nah, ini data tentunya dalam pengembangan ini kita membutuhkan sebuah inovasi yang memang perlu kita berpikir sebagai jurusan informasi tentunya. Jadi nanti kalian peranannya mau di mana nih? Mau di pengembangan sistem, mau di analis sistemnya, mau di arsitektur dan sebagainya gitu kan. Kemarin saya ketemu dengan sebuah tokoh ya, yang menginginkan ada perubahan sistem baru kemarin hari Senin gitu ya. Dia menginginkan adanya sebuah pengembangan sistem di mana sistemnya itu yaitu di dalam konteks konteks kue di sistem sebelumnya bukan sistem lah, hanya sebuah website ya. Ini perusahaannya di gang tapi memang produknya sudah mulai berkembang ya, diketahui oleh halayak luar. Kalau kita melihat ini produknya produk rumahan, tetapi dia memiliki sebuah visi bahwa perusahaan ini pengen memiliki sebuah brand di produknya gitu. Memiliki sebuah brand di produknya sehingga ingin mengembangkan sebuah sistem di mana sistemnya bisa penjualan secara langsung di dalam sebuah websitenya, yang sebelumnya websitenya hanya sebatas informasi produknya. Nah, ini kan sebuah pola pikir seorang pimpinan, ya katakanlah perusahaan kecil di dalam suatu gang di daerah Subang, dia memiliki sebuah ambisi yang cukup besar sehingga produknya mampu memiliki sebuah brand gitu kan. Dia pengen seperti kayak Kartika Sari, Amanda gitu kan. Banyak yang udah tren gitu kan. Nah, akhirnya mulailah bercerita gitu kan. Dia ingin semacam sebuah toko yang berbentuk 3D gitu kan. Pertamanya itu ingin etalase 3D dan sebagainya. Yaitu sudah suatu hal yang cukup bagus bagi seorang pimpinan perusahaan. Tapi saya sih kasih saran gini gitu kan. Tapi ya itu nanti kembali lagi kepada pimpinan obsesinya seperti apa. Saya bilang gini, ini adalah sebuah perusahaan makanan. Kalau hanya memetakan etalase, orang tidak bisa melihat bagaimana semacam cita rasa ini gitu kan. Saya kasih gambaran gitu kan. Saya kasih solusi dulu.
Nah, ini berkaitan dengan makanan. Nah, bagaimana kalau sistemnya tidak berbentuk 3D dulu? Karena kan ke pengembangan arah itu cukup besar biayanya. Nah, kita buat sebuah sistem penjualan atau e-commerce yang sederhana, ya, dengan sebuah bantuan SEO, search engine, ya, yang nantinya dikelola oleh Google gitu kan. Nah, kita munculkan sebuah ide kalau misalkan makanan kan kita melihat dari sisi video ya. Karena video di sini adalah merupakan video marketing, nanti ada di slide berikutnya. Jadi saya sarankan udah gini aja, websitenya biasa, yang penting bisa mengcover kegiatan e-commerce, jual beli secara online, tapi di menu beranda bagaimana kita membuat seseorang ketika melihat website kita langsung tertarik gitu. Nah, saya saranin gini, udah bikin aja video yang memang ketika orang itu dia lagi makan kuenya, kemudian terlihat seperti enak gaya makannya gitu kan. Ya karena kan kita harus memperlihatkan seperti itu, karena ini produk makanan gitu kan. Kalau produk makanan ya saya berpikir ya kita perlihatkan bahwa cita rasanya cukup seperti enak. Jadi bagaimana modelnya itu passionnya seperti kayak yang enak makannya gitu kan, sehingga contoh gini lah, kalau kalian misalkan nih para perempuan atau cowok ya, saya nggak tahu, misalkan kayak kalau kita melihat apa namanya tuh di YouTube itu misalkan makan bakso yang pedas gitu, kita ngerasa gitu kayak mau gitu kan. Nah, itu kan suatu hal marketing gitu, video marketing. Nah, ini kata saya tuh udah buat hal seperti itu dulu. Bagaimana orang bisa melihat, wah ketika makan kue itu kayak yang memang enak, nah, hingga tertarik lah ke arah sana gitu. Nah, itu kita harus mampu memecahkan hal-hal seperti itu kalau di posisinya di sistem analis seperti itu ya. Jadi menyelesaikan masalah. Ya, sekarang gini, kalau 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 misalkan seorang pengembang develop tanpa memperhatikan pertimbangan ke arah sana, ya mungkin ya udah 3D aja. 3D kan cukup mahal biayanya dan sebagainya gitu kan. Etalase 3D itu maksudnya gini, mungkin kalau kita klik kemudian geser pakai pointer. Nah, di sini ada ini kue ini kue ini kue ini gitu kan ya, kayak semacam galeri lukisan gitu kan, kita mau masuk ke ruangan mana. Di sini ada lukisan pegunungan, kemudian di sini ada lukisan rumah dan sebagainya. Itu galeri yang berbentuk kayak 3D gitu. Nah, jadi bisa ke arah sana, cuma kan kita lihat bahwa ini adalah konteksnya makanan. Jadi kita harus bagaimana melihat seseorang itu, wah kelihatannya enak gitu makannya. Gitu. Nah, kemudian beliau ingin gini, ya tapi kita katanya nggak mau berlihat sebuah bisnis saja. Kita mau bahwa kita itu juga ada dampak sosialnya, membantu petani dan sebagainya. Ya kata saya, ya udah apalagi itu. Kita buat video sosialnya gitu kan. Bagaimana testimoni terhadap penyuplaian gitu kan. Jadi bentuk-bentuk video sosialnya kita buat di galeri tertentu gitu kan. Nah, sementara view utamanya ya kita sodorkan tadi video marketing yang paling utama ketika seseorang menikmati makanan dalam bentuk produk unggulannya apa gitu, salah satu aja gitu ya, syukur-syukur semuanya gitu kan. Akhirnya saya panggil lah fotografer gitu kan, tolong bantu untuk mengembangkan sistem ini. Kita butuh materi-materi atau bahan-bahan yang dapat mengemas sebuah sistem dari sisi promosinya gitu. Ketika dia udah promosi, baru masuk ke e-commerce-nya yang akan saya bangun. Nah, itu adalah suatu hal yang perlu kita pikirkan gitu ya. Jadi dia harus mampu menyelesaikan masalahnya dulu gitu, apa tujuannya gitu kan. Nah, seperti itulah ya. Jadi untuk tahap ini mungkin kalau dari sisi saya sih udah ngasih prototipe untuk e-commerce-nya seperti apa. Gambarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti ada SEO-nya saya pasangkan. Nah, kemudian kita belum bisa melihatkan bahwa website atau sistem yang saya bangun ini cantik sebelum adanya hasil dokumentasi
bahan-bahan materinya seperti foto, deskripsi, video deskripsi, dan sebagainya. Baru kalau itu sudah ada ya kita bisa terlihat menarik dari sisi video. Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi kita harus mengetahui dari permasalahan-permasalahannya. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Bagaimana di sini bisnis modern mempengaruhi sistem informasi ya. Ya, ini kita baru menceritakan dasar-dasar seperti apa sih gitu kan ya. Dan tentunya dengan adanya sebuah perubahan dan evolusi ya cara berbisnis dari sisi kebutuhan pelanggan yang semakin tentunya kritis gitu kan lah ya. Hanya bisa hanya bisnis yang yang menghasilkan metode baru dan teknik inovatifnya. Ya, saya sering menceritakan di di semester 1 ya. Mungkin kalian juga udah masih ingat atau lupa terkait dengan kita berbelanja gitu kan ya. Contoh kecil misalkan dengan mobile, kita nggak perlu langsung ke pasar dan sebagainya gitu kan ya. Tapi ini juga terkait dengan bagaimana hobi seseorang berbelanja juga ya. Kita harus melihat seperti apa gitu konsumen kita itu ya. Ya, kalau misalkan kita lihat secara umum ya, sekarang sudah umum bahwa tidak sedikit bahwa orang itu berbelanja melalui online. Bahkan yang di pasar-pasar gitu kan ya, pasar-pasar Pejasera dan sebagainya, itu punya toko dan dia juga berjualan online juga gitu kan. Karena dia juga berpikir ke arah sana. Karena dia melihat dua segmen. Segmen yang orde lama konsumennya, ada orde baru gitu kan. Nah, orde lama biasanya para orang tua gitu kan, ketika mau berbelanja ya dia tetap tempel di sana. Sementara yang yang muda-muda orang-orang baru gitu kan ya berbentuk online. Nah, saya sekarang juga ketika berjualan udah pindah ke marketplace gitu ya. Tadinya dengan toko, ruko, kemudian sosial media, kemudian marketplace, saya analisa gitu. Nah, dari kebutuhan ini ternyata datangnya dengan ruko itu datang ke ruko, kemudian dengan pemesanan lewat marketplace, kemudian media sosial seperti WhatsApp. Nah, saya analisa kebanyakan dari marketplace. Sehingga saya beralihlah dari tadinya sewa ruko, sewa toko, jadilah ke marketplace. Jadi menghilangkan beban biaya gitu kan. Karena kalau ke toko saya lihat hanya pembeli ecer yang kebutuhannya mungkin hanya 1-2 dan sebagainya. Tapi kalau marketplace, nah ini dari luar kota terjangkau gitu ya. Jadi kemudian kebutuhannya juga sudah bukan ecer lagi karena memang target saya bukan eceran gitu ya. Target saya itu adalah saya kan bergerak di bidang penjualan tisu yang memang produknya sudah punya produk umum gitu ya. Nah, memang di sini di marketplace saya bermain dan itu baru menggunakan marketplace yang belum berbayar. Ya. Nah, karena melihat seperti apa nih marketplace ini, karena kan marketplace banyak ya. Marketplace banyak, saya baru menggunakan marketplace yang sangat sederhana. Nah, itu adalah melihat potensi. Sebenarnya kalau yang namanya bisnis itu kita harus mampu bermain di informasi gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat bahwa sebenarnya penerapan sistem informasi itu sendiri dapat bermanfaat banyak dalam bisnis ya. Ya, pada prinsipnya sih dapat membantu dalam pengendalian proses baik di internal maupun eksternal gitu kan ya. Nah, kita lihat sebagai contoh dalam dunia perbankan misalkan ya. Sebelum tahun 1980-an bahwa operasional bank masih manual. Ini menurut buku ya, karena saya belum lahir pada tahun itu gitu kan. Berarti memang
bank mengandalkan dari catatan manual. Seperti kita lagi di SD lah ya. Tapi nggak tahu kalau angkatan anak di SD mungkin sudah ya menggunakan Excel minimal. Kalau di saat saya masih dengan buku tabungan yang masih bisa dibawa pulang ke rumah atau disimpan sekolah gitu kan. Dan cuma ini tentunya masih manual. Berkembanglah di antara tahun 1980 sampai 1990-an, komputer mulai digunakan untuk operasional bank. Tentunya mungkin kalaupun ada apa namanya, ya saya sih mesti berpikir ya mungkin dalam aplikasinya apa ya, hanya mengintegrasikan antar komputer yang ada di bank tersebut. Ya, hanya mengintegrasikan komputer yang ada di bank tersebut. Ya, jadi transaksinya memang sudah lebih cepat tentunya ya. Gitu. Jadi yang misalkan tadinya proses pencatatan misalkan kalau manual itu sekitar 15 menit gitu kan, di tellernya gitu kan, itu di tahun 80 90-an sudah mulai berkembang gitu kan. Jadi mungkin sudah yang dari 15 menit paling bisa cepat sekarang menjadi 5 menit gitu kan ya. Nah, ini ya karena ada bantuan komputer mulai ada ya, dan digunakan untuk membantu operasional perbankan. Jadi di sini mempunyai peranan yang tinggi untuk meningkatkan layanan yang lebih cepat lah, lebih efektif ya, dan lebih efisien. Nah, kemudian berkembang kembali di awal tahun 1990-an, layanan bank ditingkatkan menjadi online gitu kan, menjadi online sekarang ya. Jadi bisa mempunyai bisa kontrol apa namanya di seluruh cabangnya gitu kan ya, misalkan dia nyimpen banknya punya beberapa cabang gitu kan, itu ya. Jadi perkembangan cukup pesat gitu kan ya, dapat transaksi online di semua cabang gitu kan. Nah, kemudian berkembang lagi ke berikutnya adanya sebuah ATM ya. ATM ini anjungan tunai mandiri sampai 95. Kemudian berkembang lagi sekarang kan internet mobile gitu kan ya. Kemudian internet banking, mobile banking gitu kan sudah mulai berkembang lagi sekarang. Nah, kemudian sekarang juga kita kalau mau cairin uang ke ATM nggak perlu pakai mesin, nggak perlu pakai ATM. Udah pernah coba belum? Coba. Nggak perlu pakai ATM, bisa kita sekarang. Ya. Asal kita masuk ke layanan mobile bankingnya, masukin kodenya, kemudian dapatkan kode dari mobile bankingnya, kemudian nanti kode itu dimasukkan ke mesin ATM, udah keluar. Jadi kalau kita misalkan ketinggalan ATM, kan yang namanya HP mah, HP itu udah melekat lah dalam hati kita gitu ya. Bangun tidur HP, mau makan sambil nonton HP, mau kuliah pakai HP gitu kan, main bawa HP, sebelum tidur lihat HP gitu kan, pas kebangun tengah malam lihat HP lagi gitu kan ya. Nah itu jadi yang namanya HP ya sekarang maka difasilitasi. Ketika kartu ATM tidak kebawa, bisa nggak transaksi di mesin ATM? Bisa, gitu kan. Jadi kita ya kalau nggak paham silahkan tanyakan ke satpamnya lah, coba, gitu kan. Karena saya juga jarang menggunakan hal itu, jadi lupa caranya. Jadi kita masuk ke mobile banking, kemudian kita dapatkan kode transaksinya, kita masukkan kode transaksi tersebut ke mesin ATM, keluarlah uangnya gitu kan. Ya itu karena adanya sebuah perkembangan sistem. Maka bagaimana bisnis modern itu sangat mempengaruhi sistem informasi. Ya seperti ini contohnya. Ya, Bang. Ya mungkin nanti ke depannya akan ada perkembangan lagi gitu kan. Sekarang kan ketika adanya sebuah apa namanya ya, ATM, ya mungkin nanti ke depannya bahwa kartu ATM bisa menjadi semua layanan penggunaan uang. Maksudnya gini, kalau kita mau ke tol tinggal tempel ATM. Kalau kita mau parkir tinggal tempel ATM. Itu bisa aja berkembang itu. Atau bahkan sebaliknya dari proses bisnis pemerintahan, kartu tanda penduduk misalkan
kartu tanda penduduk sudah ada saldonya, sudah ada apa kayak pengganti ATM. Sekarang coba kalau kita melihat ya, kalau kita rasakan kita punya nih beberapa ATM di bank-bank tertentu ya, walaupun saldonya nggak ada misalkan. Ya kita kan repot. Kita harus pakai ATM yang mana ngebobot di apa namanya itu di dompet gitu kan ya. Nah, saya mah berpikir ke depannya bahwa ada kartu digital. Kartu itu benar-benar digital, elektronik gitu. Jadi semua kebutuhan ada dalam satu kartu gitu. Ya. Jadi oke lah misalkan kartu yang digunakannya adalah kartu tanda penduduk misalkan. Bahwa kartu tanda penduduk ini menjadi kartu tanda penduduk elektronik. Jadi kalau kita mau buka rekening di bank, serahkan kartunya, simpan datanya di kartu kartu tanda penduduk tersebut. Itu kan nggak perlu pakai kartu ATM lagi misalkan. Kalau misalkan kita mau kememberan di sebuah mall, kan banyak ya misalkan kayak Alfa, Indomaret, Jogja, Yomat dan sebagainya member. Udah pakai kartu KTP saja. Masukin chipnya, kan kartu KTP-nya harus ada chipnya ya. Chipnya sih simpen datanya di sana gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana menjamin keamanannya gitu kan. Ya sekarang misalkan perusahaan pemerintahan bisa bekerja sama dengan industri, dengan perbankan dan selainnya gitu kan. Semuanya terintegrasi dalam satu kartu tanda penduduk chip gitu kan. Bisa saya rasa itu. Contoh misalkan kartu ATM kan satu ATM bisa kita gunakan di beberapa mesin ATM gitu kan. Bisa misalkan kartu ATM BNI kita gunakan ngambil uangnya di BCA, di Mandiri itu bisa. Ya berarti logikanya saya berpikir satu kartu bisa digunakan untuk semua kegiatan transaksi gitu ya. Jadi nggak ribet bawa kartu. Jadi kalau misalkan kita mau kebutuhan misalkan persyaratan BPJS kartunya bisa, misalkan kemudian ATM bisa, SIM bisa gitu kan. Nah kalau dengan KTP, nah cuma memang ini harus ada media juga, misalkan gini, kalau kita di jalan misalkan ada razia polisi, minta kartu tanda penduduknya, nah, scan oleh polisi itu misalkan, oh ya sudah terdata bahwa sudah memiliki SIM gitu kan dengan aktivasi sampai sekian tahun gitu kan, ya gitu kan. Jadi BPJS misalkan pencairan pakai mesin dia masukin gitu kan, langsung kebaca oh ya ada data BPJS ketenagakerjaannya atau BPJS kesehatannya gitu kan. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu kartu. Dan tentunya ini juga memang harus ada peran yang lain yang harus mensupport ya dari berbagai macam pihaknya gitu kan. Harus ada menyediakan alat untuk mengecek dari sisi autentik datanya, karena tidak mungkin di fotokopi karena tampilannya kan beda gitu kan. Nah gitu, jadi mungkin kedepannya akan lebih menarik lagi seperti itu gitu kan ya. Itu adalah pengaruh sebuah sistem informasi gitu kan. Ya sekarang misalkan namanya sistem ya, tadi kan ya pada prinsipnya bahwa bank juga tidak berakhir di sana hanya menyediakan ATM. Sampai saat ini perbankan ya tentunya terus berevolusi dan saling berkompetisi untuk menyediakan layanan tentunya ya yang memang terus semakin baik pada pelanggannya. Ya tadi apa contohnya ya kayak tadi adanya smartphone, kemudian pencairan tidak perlu bukan pencairan, mau ke mesin ATM tidak perlu pakai kartu ATM asal ada mobile bankingnya. Ya itu adalah bagaimana bisnis modern mempengaruhi sistem informasi. Ini masih pada ada nih orangnya. Gimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ada. Apa pertanyaannya apa Kang? Kita diskusi ya. Pertanyaan diskusi. Atau tadi ngejawab suara gitu.
Suara saya ada, ada apa? Atau ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Manfaat dari sistem informasi bisnis. Ya. Pertama adalah produk dan layanan baru. Sistem informasi memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan, mengembangkan dan menjual layanan atau produk ya. Jadi bisnis apapun yang berusaha untuk meningkatkan dan memberikan dasar yang kuat di masa depan, ya tentunya harus menanamkan sebuah sistem informasi bisnis yang memang terorganisir lah atau terarsitektur, terancang dengan baik ya. Artinya terancang itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya, sehingga sistem informasi itu ya dapat membantu dalam menganalisis prosesnya ya. Bagaimana menginginkan bahwa sistemnya sesuai dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Kemudian penyimpanan informasi. Sistem informasi bisnis yang canggih menyimpan informasi dalam basis data yang menyederhanakan proses pencarian data dengan mudah ya. Jadi tentunya dalam hal ini menyimpan catatan aktivitas penting itu bagi semua organisasi ya, untuk memahami alasan-alasan atau masalah yang memberikan solusi yang sama tentunya ya. Jadi sistem informasi bisnis ini memudahkan dalam penyimpanan data dalam untuk kegiatan operasional ya. Kemudian histori, komunikasi dan sebagainya lah. Yang tentunya penyimpanan, kalau misalkan penyimpanan data secara manual ya membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya. Ya. Nah di sini maka perlu sebuah sistem informasi bisnis yang canggih yang dapat menyimpan informasi dalam basis data yang menyederhanakan proses pencarian data dengan mudah. Ya, contohnya misalkan yang keluhan konsumen, keluhan pelanggan dan sebagainya. Kemudian berikutnya pengambilan keputusan. Sistem informasi bisnis ya memudahkan proses pengambilan keputusan tentunya ya, dan menyederhanakan proses penyampaian informasi yang diperlukan. Jadi ini dalam proses pengambilan keputusan. Di sini sudah mulai hujan dan banyak petir nih ya. Saya kebut aja lah. Sistem informasi perubahan perilaku sistem informasi bisnis dapat diterapkan secara efektif untuk membantu komunikasi yang lebih baik antara pengusaha dan karyawan. Nah, kemudian, ini ada berapa slide lagi? Oh, satu slide lagi. Cara sederhana menjual produk melalui internet lah. Ini contoh gambarannya ya. Kita bisa membuat website toko online maksudnya ya. Membuat website toko online. Kemudian kita mempunyai register atau login bagi member. Ini perlu dibedakan. Member yang bukan member. Karena nanti pengaruhnya ke CRM. Bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan. Bagi member ada harga khusus, bukan member harga berbeda gitu kan. Itu bisa seperti itu. Atau misalkan ada kupon-kupon tertentu. Memasang SEO untuk web toko online sangat penting. Ini juga saat ini yang memang sangat ada ya. Harus dibutuhkan. Kemudian membangun komunikasi yang baik terhadap pelanggan melalui media sosial. Kemudian membuat video marketing. Ya, ini sangat penting perannya ya. Nah, untuk framework kita bisa melihat ya bahwa adanya sebuah framework sistem informasi. Di sini ada foundation ya, konsep dasar yang tadi saya sampaikan di awal ya. Kemudian ada teknologi informasi, kemudian ada aplikasi business application ya. Kemudian ada lagi manajemen, tantangan bagi pihak manajemen. Ini yang nanti insya Allah akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini. Ada yang ditanyakan atau tidak? Saya stop share ya.
Pak izin bertanya, ini dengan adanya sistem informasi bisnis, sebuah perusahaan harus ada divisi tertentu untuk menghandle-nya, Pak. Terima kasih. Nah, ini tergantung dari sebuah perusahaan. Perusahaan besar atau perusahaan kecil. Biasanya, kalau perusahaan besar dibutuhkan sebuah divisi tertentu, divisi IT atau divisi IS yang dapat mengelola dari sebuah sistem informasi, sehingga dia mampu mengembangkan dan melihat gap-gap yang ada di sistem yang lama, gitu kan. Dia mulai menganalisis. Tetapi jika memang perusahaannya kecil, yang mungkin belum sanggup membayar, misalkan ya, divisi IT, karena kan divisi IT itu gajinya cukup besar ya, kalau ini sekitar sebulan per bulannya itu bisa nyampe 7 juta, 8 juta kalau nggak salah ya. Kemarin dengar teman saya kalau di developnya ya, bukan di perusahaannya. Di developnya 7 juta. Bahkan kalau di perusahaan itu mahasiswa saya juga ada yang nyampe 10 juta. Ya pokoknya besar lah. Nah kalau perusahaan kecil yang ingin berkembang, ini sistemnya bisa kontrak. Artinya kontrak dalam 1 tahun ada maintenance. Nah, ketika sudah stabil sudah, atau dipanggil pada saat ada trouble. Ya itu tergantung. Tapi sih saya berpikir bahwa divisi IT itu dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, sangat dibutuhkan ya. Apalagi jadi di sini divisi IT, divisi IS ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang udah besar yang harus menangani jaringan dan sebagainya. Kalau perusahaan besar kan mungkin servernya sudah punya sendiri, dikelola sendiri gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang mulai mau berkembang seperti yang kemarin saya mau kembangkan sistemnya, ya hostingnya masih di server orang lain, masih berbayar dan sebagainya gitu kan ya. Nah, seperti itu Kang Asep ya. Terima kasih pertemuan kali ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.